Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rebecca Manurung dari kelas 11 nomor absen 29. Dan hari ini saya akan menjelaskan terkait tentang mata pelajaran biologi dengan materi sistem peredaran darah. Sebelumnya, apa sih itu sistem peredaran darah? Sistem peredaran darah atau sistem sirkulasi adalah sistem transportasi yang berfungsi untuk mengangkut berbagai zat di dalam tubuh pada manusia, berupa sistem peredaran darah. Nah, sistem peredaran darah terdiri dari darah dan juga alat peredaran darah. Berikut beberapa fungsi peredaran darah yang menunjukkan betapa pentingnya darah bagi manusia. Yang pertama adalah mengedarkan oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh dan mengangkut karbon dioksida di sisa aktivitas sel dari tubuh ke paru-paru untuk dibuang. Lalu ada mengangkut nutrisi yang diperlukan untuk metabolisme tubuh dari sistem pencernaan dan membawa sisa metabolisme ke ginjal untuk dibuang. Lalu ada mengangkut hormon, lalu juga ada mengangkut sistem kekebalan tubuh, dan yang terakhir adalah mengatur suhu tubuh. Nah, darah ini tidak bisa mengalir dengan sendirinya ke seluruh tubuh. Oleh karena itu dibutuhkan sebuah mesin agar dapat memompa darah dan darah dapat mengalir di dalam tubuh. Organ tersebut adalah jantung. Darah yang terdapat di dalam tubuh akan tetap terus berada di dalam pembuluh-pembuluh darah, yaitu pada pembuluh besar dan juga pembuluh kecil. Nah, ada yang namanya jantung, seperti yang sudah disebutkan sebelumnya.
Jadi, jantung ini adalah organ sistem peredaran darah yang bertugas memompa darah dan mengalirkan darah dalam pembuluh darah yang terletak pada rongga dada di antara kedua paru-paru di atas diafragma dengan posisi condong ke kiri. Nah, jantung ini dilapisi oleh perikardium yang mengandung cairan perikardia. Perikardium berfungsi untuk melindungi jantung agar tidak terluka karena bergesekan ketika berdetak. Berikut adalah bagian-bagian dari jantung. Nah, di sini saya akan menjelaskan dari struktur jantung. Yang pertama adalah atrium atau serambi kanan, berfungsi untuk menerima darah dari seluruh tubuh yang mengandung CO2 atau darah kotor. Lalu ada atrium atau serambi kiri yang berfungsi menerima darah dari paru-paru banyak yang mengandung O2 atau darah bersih. Lalu ada ventrikel atau bilik kanan berfungsi menerima darah dari serambi kanan kemudian dipompa ke paru-paru. Lalu ada ventrikel atau bilik kiri berfungsi menerima darah dari serambi kiri dan kemudian dipompa ke seluruh tubuh. Lalu gimana sih mekanisme kerja jantung? Nah, jika serambi jantung mengembang, darah dari seluruh tubuh dan paru-paru masuk ke serambi. Kemudian darah dari serambi jantung menguncup dan darah masuk ke dalam bilik. Apabila bilik menguncup, maka darah dipompa menuju seluruh tubuh dan paru-paru. Pembahasan selanjutnya adalah tekanan darah dan denyut jantung. Otot jantung mempunyai kekuatan untuk berdenyut sendiri secara terus-menerus. Sebuah sistem terintegrasi yang berada di dalam jantung mengawali denyutan dan merangsang ruang-ruang pada jantung secara sistematis. Terdapat dua pengukuran penting dalam tekanan darah. Yang pertama adalah tekanan sistolik. Tekanan sistolik adalah tekanan darah saat jantung berdetak dan memumpahkan darah. Lalu yang kedua ada tekanan diastolik, adalah tekanan darah saat jantung beristirahat di antaranya. Kecepatan denyut jantung di dalam keadaan sehat berbeda-beda, terpengaruh oleh aktivitas makanan, pekerjaan, keadaan emosi, dan juga umur. Kecepatan normal denyut nadi pada bayi lebih kurang 140 kali per menit. Denyut jantung ini bertambah jika mengalami penurunan bersama pertambahan umur. Pada orang dewasa, kuantitas denyut jantung lebih kurangnya 70-80 per menit. Nah, pembahasan selanjutnya adalah terkait tentang pembuluh darah. Menurut struktur dan juga fungsinya, pembuluh darah dibagi menjadi 3, yang dimana akan saya bahas satu-satu. Yang pertama adalah pembuluh darah nadi atau arteri. Pembuluh darah arteri adalah pembuluh darah yang membawa darah meninggalkan atau keluar jantung. Arteri condong terdapat agak lebih dalam di jaringan badan. Pembuluh arteri banyak mengandung oksigen atau O2, kecuali arteri pulmonalis yang membawa darah dari jantung ke paru-paru yang mengandung karbon dioksida atau CO2. Lalu yang kedua ada pembuluh darah balik atau vena. Pembuluh darah balik atau vena adalah pembuluh darah yang mengangkut darah menuju ke jantung. Pembuluh balik terdiri atas 3 lapisan seperti pembuluh arteri. Dari susunan dalam ke arah luar adalah endotel, otot polos, dan juga jaringan elastik, serta jaringan ikat fibrosa. Pembuluh balik banyak mengandung karbon dioksida atau CO2, kecuali vena pulmonalis yang membawa darah dari paru-paru ke jantung mengandung oksigen O2. Lalu yang terakhir adalah pembuluh kapiler. Pembuluh darah kapiler merupakan pembuluh yang menghubungkan ujung pembuluh nadi terkecil dengan ujung pembuluh balik. Meskipun diameter sebuah kapiler benar-benar kecil, kuantitas kapiler yang timbul berasal dari sebuah arteriol tergolong besar supaya keseluruhan daerah sayatan melintang yang tersedia untuk aliran darah meningkat. Pada orang dewasa kurang lebih terdapat 90.000 km kapiler. Untuk lebih jelasnya di sini akan saya tampilkan tabel terkait tentang macam-macam dari pembuluh darah. Pembahasan yang selanjutnya adalah terkait tentang sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah manusia dikendalikan oleh organ jantung yang berguna untuk memompa darah agar mampu mengalir ke semua tubuh. Saat otot jantung berelaksasi, jantung dalam keadaan mengembang, volumenya besar dan tekanannya kecil. Berdasarkan cara kerjanya, sistem peredaran darah dibagi menjadi 2, yaitu peredaran darah besar dan juga peredaran darah kecil. Di sini saya akan menjelaskannya. Yang pertama adalah peredaran darah kecil. Peredaran darah kecil merupakan peredaran darah yang mengalirkan darah dari jantung ke paru-paru dan balik lagi ke jantung.
Urutannya adalah dari jantung atau duri kanan, kemudian ke arteri pulmonalis, kemudian ke paru-paru, vena pulmonalis, dan juga ke jantung bagian serambi kiri. Selanjutnya ada peredaran darah besar. Peredaran darah besar ini adalah peredaran darah yang mengalirkan darah kaya oksigen dari bili kiri jantung, lalu diedarkan ke semua jaringan tubuh. Urutannya yang pertama dari jantung bagian bili kiri, kemudian ada aorta, seluruh tubuh, vena cava, dan jantung atau bagian serambi kanan. Kemudian apa aja sih penyakit-penyakit yang terjadi pada peredaran darah? Yang pertama ada tekanan darah atau hipertensi, ada serangan jantung, ada trombosis vena dalam, ada iskemia, ada stroke, ada aneurisma aorta, ada penyakit arteri perifer dan gagal jantung, kemudian ada anemia. Penyebab secara umumnya seperti pola hidup tidak sehat, keturunan, keluarga dan juga jenis kelamin, kolesterol tinggi, alkohol dan merokok, dan juga gangguan sejak lahir.